Lampu gantung kristal di ruang tengah berdentang pelan tertiup angin malam. Namun suasana di dalam hati Arum jauh lebih dingin daripada marmer yang ia pijak. Ia baru saja meletakkan cangkir tehnya ketika notifikasi ponsel di atas meja kayu jati itu bergetar. Sebuah tagar di Instagram dari akun yang sangat ia kenal suaminya sendiri, Bramasta. Arum meraih ponselnya. Jemarinya yang ramping dan tenang mengusap layar. Di sana, terpampang sebuah foto dengan kualitas tinggi, memperlihatkan Bramasta sedang tertawa lebar di sebuah bar rooftop yang menghadap gemerlap kota Jakarta. Lengannya merangkul posesif seorang wanita muda berpakaian merah menyala, Fanya, yang tersenyum manja ke arah kamera. Namun, bukan kemesraan itu yang membuat jantung Arum berdegup kencang, melainkan deretan kata di bawahnya. Merayakan kebebasan dengan wanita istimewaku. Seseorang yang benar-benar tahu cara menghargai laki-laki, tak seperti yang di rumah, yang hanya tahu cara menjadi benalu dan menghisap hasil kerja kerasku. Akhirnya aku menemukan rumah yang sesungguhnya. Arum terdiam. Kata, benalu, itu seolah bergema di dinding-dinding rumah mewah seluas 2 hektar ini. Ia menatap sekeliling. Rumah ini, lukisan-lukisan langka yang tergantung di sana, hingga setiap butir saham di perusahaan manufaktur yang dipimpin Bramasta, semuanya memiliki jejak tangannya. Ia mengingat kembali 10 tahun lalu, saat ia menggunakan seluruh warisan ayahnya untuk menebus utang keluarga Bramasta dan membangun bisnis dari nol. Ia yang begadang menyusun strategi, ia yang melobi investor, sementara Bramasta hanya perlu memakai setelan jas mahal dan tampil sebagai sosok pemimpin yang karismatik. Selama ini, Arum memilih di balik layar. Ia memberikan panggung sepenuhnya untuk suaminya agar harga diri lelaki itu tetap tegak. Namun ternyata, panggung yang ia bangun dengan darah dan air mata itu kini digunakan Bramasta untuk meludahi wajahnya di depan ribuan pengikut media sosial. Benalu. Arum berbisik pada kegelapan. Sebuah tawa kecil yang getir lolos dari bibirnya. Kamu pikir semua ini hasil kerja kerasmu, Bram? Arum bangkit dari kursinya. Tidak ada air mata. Baginya, tangisan adalah untuk kehilangan yang berharga, dan malam ini, Bramasta telah kehilangan nilai apapun di matanya. Ia berjalan menuju ruang kerja pribadinya yang tersembunyi di balik perpustakaan. Di sana, terdapat sebuah brankas kecil yang isinya bukan sekadar perhiasan, melainkan tumpukan dokumen legal yang selama ini ia simpan rapat-rapat. Ia menyalakan lampu meja. Cahaya kekuningan menyinari dokumen-dokumen itu. Ada surat kuasa mutlak, sertifikat tanah atas namanya, dan perjanjian pranikah yang sebenarnya sudah ia modifikasi melalui kuasa hukumnya setahun yang lalu ketika ia mulai mencium aroma pengkhianatan. Bramasta terlalu malas untuk membaca detail kontrak. Ia hanya tahu menandatangani apapun yang disodorkan Arum karena ia merasa Arum adalah pelayan setianya. Sambil memegang ponselnya, Arum melihat komentar-komentar yang mulai bermunculan di unggahan Bramasta. Teman-teman sosialita mereka, kolega bisnis, hingga orang asing mulai menghujat si istri di rumah. Kasihan ya Pak Bram, punya istri beban. Memang kalau sudah sukses, laki-laki butuh pendamping yang sepadan, bukan sekadar pajangan di rumah. Arum tersenyum. Kali ini senyumnya jauh lebih tajam. Ia menekan sebuah nomor di kontak ponselnya. Nama yang tertera adalah Hendrawan, notaris. Halo, Hendra? Maaf mengganggu malam-malam. Suara Arum terdengar sangat tenang, seolah ia hanya sedang memesan menu makan malam. Aktifkan rencana darurat yang kita bahas bulan lalu. Ya, semuanya. Rumah, villa di Bali, koleksi mobil, dan seluruh saham di Pratama Group. Jual semuanya ke pembeli yang sudah kita siapkan. Jangan sisakan 1 sen pun di rekening bersama. Di seberang telepon, suara Hendra terdengar ragu. Anda yakin, Arum? Nilai total asetnya mencapai 500 miliar rupiah. Jika ini dilakukan, Bramasta akan bangun besok pagi tanpa memiliki apapun kecuali baju yang ia pakai. Aku sangat yakin. Jawab Arum sambil menatap foto di layar ponselnya sekali lagi. Dia bilang aku benalu. Dan menurut hukum alam, saat benalu dilepaskan, bukankah pohonnya harusnya tetap berdiri tegak jika memang dia kuat? Mari kita lihat seberapa kuat pohon ini tanpa aku.
Arum menutup telepon. Ia berjalan menuju jendela besar yang menghadap ke kolam renang pribadi. Di sana, ia membayangkan Bramasta sedang bersulang sampanye dengan selingkuhannya, merasa telah memenangkan dunia. Mereka tidak tahu bahwa di balik ketenangan rumah ini, Sang Benalu baru saja mencabut seluruh akar penyangga kerajaan mereka. Besok, berita besar akan meledak. Bukan tentang perselingkuhan, tapi tentang kejatuhan mendadak seorang raja gadungan. Arum kembali menyesap tehnya yang sudah dingin. Rasa pahitnya tidak lagi terasa, karena ia sudah mulai membayangkan rasa manis dari kehancuran yang akan datang. Pagi itu, matahari Jakarta bersinar terik. Namun di dalam kantor firma hukum, Hendrawan Eko, suasananya sedingin es. Arum duduk di kursi kulit yang empuk, mengenakan setelan blazer berwarna biru dongker yang tajam. Di depannya, tumpukan dokumen setebal bantal tertata rapi. Semua sudah siap. Arum, Hendra, sang notaris sekaligus teman lama ayahnya, menyerahkan selembar kertas ringkasan. Pembeli dari konsorsium Singapura sudah menyetujui harga untuk saham Pratama Group. Mereka sudah mengincar posisi ini sejak lama. Untuk rumah utama, villa di Uluwatu, dan apartemen di Singapura, pembeli tunai sudah mentransfer uang muka pagi ini. Arum membolak-balik halaman demi halaman. Matanya tertuju pada angka-angka nol yang berderet panjang. Total nilai pelepasan aset yang berhasil dieksekusi dalam semalam, 520 miliar rupiah. Bramasta tidak akan tahu, tanya Arum datar. Hendra terkekeh kecil, meski ada nada ngeri di matanya. Bramasta selalu menandatangani berkas operasional tanpa membaca. Arum. Dia terlalu sibuk membangun citra sebagai CEO muda jenius di majalah-majalah. Dia memberikanmu kuasa mutlak atas manajemen aset 2 tahun lalu, karena dia terlalu malas mengurus birokrasi. Secara legal, kamu adalah pemegang kendali penuh. Pagi ini, secara sistem, dia bukan lagi pemilik apapun. Arum mengangguk. Bagus. Pastikan uangnya masuk rekening pribadiku di bank luar negeri yang sudah kita siapkan. Jangan biarkan 1 rupiah pun tersisa di rekening yang terhubung dengan namanya. Sementara itu, di sebuah hotel butik di kawasan Jakarta Selatan, Bramasta baru saja bangun dengan kepala berdenyut karena sisa alkohol semalam. Di sampingnya, Fanya masih tertidur pulas dengan selimut sutra yang menutupi tubuhnya. Bramasta meraih ponselnya, tersenyum bangga melihat jumlah likes pada unggahannya semalam yang melonjak drastis. Ribuan komentar memujinya sebagai pria alfa yang berani mengambil keputusan. Benalu itu pasti sedang menangis di pojokan rumah sekarang, gumam Bramasta sinis. Ia membayangkan Arum, wanita yang menurutnya membosankan dan terlalu mengatur, kini sedang meratapi nasibnya. Bramasta merasa dirinya adalah raja. Ia merasa uang 500 miliar yang ia miliki adalah hasil keringatnya sendiri, hasil dari setiap pidato yang ia bawakan di podium, tanpa menyadari bahwa naskah pidato itu pun seringkali Arum yang menulisnya. Bramasta memutuskan untuk memberikan hadiah pada Fanya sebagai perayaan kebebasan mereka. Ia masuk ke aplikasi perbankan prioritasnya untuk mentransfer uang jajan bulanan pada wanita itu. Namun, sebuah pesan error muncul di layar. Akses ditolak. Silakan hubungi bank Anda. Sialan, gangguan sinyal, gerutunya. Ia mencoba lagi. Hasilnya sama. Ia mencoba menggunakan kartu kredit Black Card-nya untuk memesan sarapan mewah lewat layanan kamar. Saat pelayan datang membawa mesin EDC, kartu itu ditolak. Declinet. Maaf, Pak. Sepertinya kartu Anda ada kendala. Ucap pelayan itu sopan namun memberikan tatapan yang membuat harga diri Bramasta terluka. Mustahil. Masukkan lagi. Kamu tahu siapa saya? Bentak Bramasta. Ia mencoba kartu lainnya. Declinet. Kartu ketiga. Declinet. Fanya yang terbangun karena keributan itu mulai mengerutkan kening. Ada apa, sayang? Kok ribut-ribut? Hanya masalah teknis bank kecil, tenang saja. Jawab Bramasta dengan keringat dingin mulai membasahi pelipisnya. Ia segera menelepon manajer bank pribadinya. Selamat siang, Pak Bramasta. Suara di seberang sana terdengar sangat formal,
Tidak seperti biasanya yang sangat menjilat. Kenapa kartu saya tidak bisa dipakai? Urus sekarang juga. Mohon maaf, Pak Bramasta. Berdasarkan instruksi dari pemegang kuasa utama aset dan pemegang saham mayoritas Ibu Arum, seluruh fasilitas kredit dan rekening atas nama perusahaan serta rekening bersama telah ditutup dan dialihkan. Status Anda di Pratama Group juga telah dinonaktifkan per jam 9 pagi tadi karena pengalihan kepemilikan saham. Dunia seolah runtuh menimpa kepala Bramasta. Apa maksudmu? Pengalihan saham? Arum tidak punya hak. Secara dokumen yang kami terima, Pak, Ibu Arum memiliki kuasa mutlak yang Anda tanda tangani sendiri. Saat ini, saldo Anda yang tersisa hanyalah di rekening pribadi yang tidak terhubung dengan aset perusahaan, jumlahnya sekitar Rp500.000, Pak. Bramasta mematung. Ponselnya hampir jatuh dari genggamannya. Rp500.000? Dari aset ratusan miliar menjadi uang saku seorang anak sekolah? Di sisi lain kota, Arum berjalan keluar dari kantor Hendra. Ia melirik jam tangan Rolexnya, salah satu dari sedikit barang yang tidak ia jual karena itu adalah pemberian ayahnya. Ia tahu, dalam beberapa jam ke depan, Bramasta akan berlari pulang ke rumah mewah mereka untuk mencari jawaban. Arum mengirimkan satu pesan singkat ke grup WhatsApp keluarga besar yang di dalamnya juga ada orang tua Bramasta. Rumah di Menteng sudah laku terjual. Silakan jemput barang-barang Bramasta di depan pagar sebelum jam 5 sore. Saya sudah tidak lagi bertanggung jawab atas hidupnya. Ia kemudian mematikan ponselnya, masuk ke dalam mobil jemputan yang sudah ia sewa, dan meminta sopir mengantarnya ke sebuah butik mewah. Jika Bramasta ingin melihat benalu ini beraksi, maka Arum akan memastikan pertunjukannya sangat megah. Bramasta di hotel mulai panik. Ia mencoba menghubungi Arum berkali-kali, namun nomor istrinya tidak aktif. Fanya, yang mulai mencium bau tidak sedap, bertanya dengan nada yang tidak lagi semanis semalam. Bram, kenapa kartu-kartunya tidak bisa? Kita jadi belanja tas yang kamu janjikan, kan? Diam dulu, Fanya. Ada masalah di kantor. Bentak Bramasta. Kamu membentakku? Kamu bilang aku wanita istimewamu. Jangan bilang kamu bangkrut ya. Fanya mulai menunjukkan taringnya. Bramasta mengabaikannya dan bergegas memakai bajunya. Ayo kita ke rumah. Arum pasti sudah gila. Dia melakukan sesuatu pada rekeningku. Akan kupastikan dia menyesal telah menyentuh uangku. Bramasta tidak tahu bahwa saat ia meluncur menuju rumah dengan taksi, karena kunci mobil mewahnya pun sudah tidak berfungsi di sistem smart key, Arum sedang duduk tenang di sebuah kafe, memesan segelas sampanye termahal, sambil menonton berita ekonomi di televisi yang mulai menyiarkan berita headline. Kejutan di pasar saham. Pratama Group berganti pemilik dalam semalam. Nama Bramasta Pratama menghilang dari jajaran direksi. Arum tersenyum. Ini baru permulaan, Bram. Bisiknya pada gelasnya. Kamu ingin rumah yang sesungguhnya? Akan kuberi kamu rumah yang sesuai dengan nilai dirimu yang sekarang. 0. Taksi online yang ditumpangi Bramasta dan Fanya berhenti mendadak sekitar 100 meter dari gerbang utama kediaman mewah di kawasan Menteng itu. Jalanan yang biasanya sepi dan eksklusif kini dipadati oleh 2 truk besar dan beberapa mobil box. Bramasta melompat keluar bahkan sebelum taksi benar-benar berhenti sempurna. Napasnya memburu. Wajahnya merah padam antara amarah dan rasa malu yang mulai merayap. Apa-apaan ini? Teriak Bramasta saat melihat beberapa orang kekar berseragam perusahaan logistik sedang mengangkut sofa bludru impor kesayangannya keluar melewati gerbang. Ia mencoba berlari masuk, namun 2 orang petugas keamanan bertubuh tegap menghalangi langkahnya di depan pagar besi yang menjulang tinggi. Wajah mereka asing, bukan satpam yang biasanya menyapa Bramasta dengan hormat dan membungkuk dalam. Minggir! Kamu tahu saya siapa? Saya pemilik rumah ini. Bentak Bramasta sambil mencoba mendorong bahu salah satu petugas. Petugas itu tetap bergeming, bagaikan tembok batu. Mohon maaf, Bapak. Berdasarkan perintah pemilik baru, per jam 2 siang tadi, akses untuk Bapak Bramasta Pratama sudah dicabut. Kami diinstruksikan untuk tidak membiarkan Bapak masuk ke area properti. Pemilik baru? Apa maksudmu pemilik baru? Bramasta berteriak histeris. Suaranya pecah,
menarik perhatian beberapa tetangga elit yang mulai mengintip dari balik jendela rumah mereka. Di belakangnya, Fanya berdiri dengan wajah masam, memeluk tas desainer palsu yang ia bawa. Ia menatap tumpukan kardus yang diletakkan begitu saja di trotoar samping gerbang. Bram, bukannya itu koleksi jam tangan dan jas-jas mahalmu? Bramasta menoleh dan jantungnya seolah berhenti berdetak. Di atas trotoar yang berdebu, tumpukan kardus terbuka memperlihatkan pakaian-pakaian high-end miliknya yang biasanya tersusun rapi di ruang ganti berlapis emas. Di atas salah satu kardus, terdapat sebuah amplop coklat besar dengan tulisan tangan yang sangat ia kenali, untuk sang pohon besar dari sang benalu. Dengan tangan gemetar, Bramasta merobek amplop itu. Isinya adalah salinan akta jual beli rumah tersebut yang sudah ditandatangani dan dilegalisir. Rumah yang ia tempati selama 5 tahun terakhir, yang ia pamerkan di setiap wawancara majalah sebagai simbol kesuksesannya, telah terjual habis. Dan harganya? Sangat fantastis. Namun seluruh dana tersebut telah dialirkan ke rekening yang tidak bisa ia sentuh. Tiba-tiba, suara deru mesin mobil mewah terdengar dari arah belakang. Sebuah mobil sedan hitam mengkilap berhenti tepat di samping mereka. Kaca mobil perlahan turun, menampakkan sosok Arum yang duduk tenang di kursi belakang. Ia tampak sangat cantik, jauh lebih bersinar daripada biasanya. Tidak ada jejak kesedihan atau wajah istri rumahan yang selama ini Bramasta remehkan. Arum, apa maksud semua ini? Bramasta menyerbu ke jendela mobil. Kamu gila? Kamu menjual rumah kita? Kamu menjual perusahaan? Itu semua milikku. Kamu tidak punya hak. Arum menatap suaminya dengan tatapan kosong, seolah ia sedang melihat serangga kecil yang mengganggu. Ia kemudian mengalihkan pandangannya ke arah Fanya yang berdiri mematung di belakang Bramasta. Halo, Fanya. Bagaimana rasanya menjadi wanita istimewa? Tanya Arum dengan nada yang sangat sopan namun mematikan. Apakah suamimu yang hebat ini sudah memberitahumu bahwa malam ini kalian mungkin harus mencari hotel melati? Arum, jangan lancang. Batalkan semua penjualan ini sekarang atau aku akan melaporkanmu ke polisi. Teriak Bramasta. Tangannya memukul badan mobil. Arum tertawa kecil. Suara tawanya terdengar seperti denting kaca yang pecah indah namun tajam. Lapor polisi untuk apa, Bram? Untuk dokumen yang kamu tanda tangani sendiri tanpa membaca? Untuk kuasa mutlak yang kamu berikan padaku karena kamu terlalu malas mengurus asetmu dan lebih memilih bermain dengan wanita-wanita. Seperti dia. Arum mengeluarkan sebuah ponsel dari tasnya, lalu memutar sebuah video. Itu adalah rekaman saat Bramasta menandatangani dokumen tahun lalu. Di video itu, Bramasta terlihat sedang terburu-buru, berkata, "Sudahlah Arum, atur saja semuanya. Aku tidak punya waktu untuk membaca kertas-kertas membosankan ini. Aku ada janji main golf. Kamu yang memberikan seluruh duniamu padaku, Bram. Karena kamu pikir aku terlalu bodoh untuk mengkhianatimu. Karena kamu pikir aku terlalu mencintaimu sehingga aku akan tetap menjadi benalu yang setia meski kamu injak-injak," ucap Arum dingin. "Arum, kumohon. 500 miliar itu, kita bisa bicarakan ini." Suara Bramasta mulai melunak, berubah menjadi rintihan panik saat menyadari bahwa ia benar-benar tidak punya apa-apa lagi. Tidak ada lagi, kita, Bram. Saat kamu mengunggah foto itu dan menyebutku benalu, kamu sudah memutus akar yang memberimu makan. Pohon besar yang kamu banggakan itu ternyata hanya keropos di dalam. Tanpa aku, kamu hanyalah pria dengan utang kartu kredit yang menumpuk dan ego yang tidak berguna. Arum memberikan isyarat kepada sopirnya untuk melaju. Namun sebelum mobil itu bergerak, ia melemparkan selembar uang Rp10.000 keluar jendela, tepat ke arah kaki Bramasta. "Itu untuk ongkos taksi ke rumah orang tuamu." "Oh, aku lupa memberitahu. Rumah orang tuamu juga sudah aku jaminkan ke bank atas nama perusahaan bulan lalu. Dan karena perusahaan sudah berpindah tangan, mereka akan segera menerima surat penyitaan dalam waktu dekat." Mata Bramasta membelalak. Kamu keterlaluan. Orang tuaku tidak tahu apa-apa. Mereka tahu betapa buruknya kamu memperlakukanku, Bram, dan mereka diam saja sambil menikmati uang dari tanganku.
Jadi, mereka juga harus ikut merasakan bagaimana rasanya hidup tanpa bantuan si benalu ini. Mobil Arum melesat pergi, meninggalkan debu yang menerpa wajah Bramasta dan Fanya. Bramasta jatuh terduduk di atas trotoar, di samping tumpukan kardus pakaian mahalnya yang kini tampak seperti sampah. Fanya mundur selangkah. Ia melihat Bramasta yang malang, lalu melihat ke arah kardus-kardus itu. Bram, jadi benar? Kamu benar-benar tidak punya uang lagi? 500 miliar itu hilang. Fanya, sayang bantu aku. Kita bisa mulai dari awal. Bramasta meraih tangan Fanya. Namun Fanya dengan cepat menepisnya. Wajah, manis, dan istimewa, itu menghilang, digantikan oleh ekspresi jijik. Mulai dari awal dengan apa? Dengan 10.000 dari mantan istrimu? Kamu bilang kamu raja. Ternyata kamu cuma laki-laki pecundang yang hidup dari ketiak istri. Jangan hubungi aku lagi. Fanya berbalik, mencegat taksi yang kebetulan lewat, dan pergi begitu saja meninggalkan Bramasta sendirian di depan gerbang rumah yang kini bukan lagi miliknya. Bramasta menatap ke langit yang mulai mendung, menyadari bahwa di rumah ini tidak ada lagi lampu kristal yang menantinya, tidak ada pelayan yang menyambutnya, dan yang paling menyakitkan tidak ada lagi Arum yang selama ini menjadi tulang punggung yang ia sia-siakan. Ia baru saja kehilangan segalanya. Sementara Arum sedang dalam perjalanan menuju bandara untuk memulai hidup yang tidak pernah Bramasta bayangkan sebelumnya. Malam pertama setelah kejatuhan itu terasa seperti neraka bagi Bramasta. Ia berakhir di sebuah kamar hotel murah yang bau asap rokoknya menempel di sprei kusam. Uang di sakunya hanya cukup untuk membayar 1 malam. Itu pun setelah ia terpaksa menjual jam tangan Tag Heuer miliknya dengan harga miring di sebuah toko gadai pinggir jalan yang buka hingga larut. Setiap kali ia memejamkan mata, kalimat, tak seperti yang di rumah, hanya benalu, berputar-putar di kepalanya seperti kaset rusak. Namun kini kata-kata itu terdengar seperti kutukan yang menertawakan dirinya sendiri. Esok paginya, Bramasta terbangun bukan oleh aroma kopi espresso yang biasanya disiapkan pelayan, melainkan oleh suara bising knalpot motor yang memekakan telinga dari balik jendela kamarnya yang retak. Ia segera meraih ponsel, berharap ada keajaiban. Namun, layar ponselnya penuh dengan berita ekonomi yang kini menjadikannya bahan lelucon nasional. Skandal Pratama Group, CEO yang digulingkan istrinya sendiri. Jatuhnya sang raja media sosial, dari 500 miliar menjadi gelandangan. Bramasta mencoba menghubungi relasi bisnisnya satu persatu. Ia butuh modal, ia butuh tempat tinggal, ia butuh validasi. Namun, setiap kali ia menyebutkan namanya, jawaban yang ia terima selalu sama. Maaf, Pak Bramasta, kami sedang ada rapat, atau lebih parah lagi, kami diperintahkan untuk tidak berhubungan dengan Anda jika ingin tetap menjalin kontrak dengan pemilik baru Pratama Group. Dunia bisnis ternyata sekejam itu. Mereka tidak setia pada orangnya, mereka setia pada uangnya. Dan saat ini, uang itu ada di tangan Arum. Di sisi lain, Arum tidak menghilang ke dalam lubang kesedihan. Sebaliknya, ia muncul di lantai teratas sebuah gedung pencakar langit yang baru saja ia akuisisi. Ia berdiri di depan jendela kaca besar, menatap kota yang seolah berada di bawah telapak kakinya. Arum mengenakan gaun sutra berwarna putih tulang yang melambangkan kelahiran kembali. Pintu ruang kerja itu terbuka. Hendra masuk membawa sebuah tablet. Arum, publikasi tentang peluncuran Lotus Capital sudah menyebar. Semua orang ingin tahu siapa investor misterius di balik pengambil alihan aset-aset Bramasta. Dan tebak siapa yang baru saja mengirimkan proposal lamaran kerja ke salah satu anak perusahaan kita. Arum menaikkan sebelah alisnya. Jangan katakan itu Bramasta. Bukan dia. Tapi Fanya Clarissa. Hendra terkekeh. Sepertinya, wanita istimewa itu sedang butuh pekerjaan setelah menyadari bahwa kartu kredit suaminya sudah menjadi sampah plastik. Arum tersenyum tipis. Simpan lamarannya. Kita akan bersenang-senang sedikit nanti. Sekarang, mari kita beri panggung pada Bramasta untuk melihat apa yang sedang aku bangun. Sore itu, sebuah acara konferensi pers besar digelar di Hotel Bintang 5. Arum mengundang seluruh media papan atas. Bramasta, yang mendengar berita ini dari televisi di warung makan pinggir jalan,
nekat datang. Ia mengenakan satu-satunya setelan jas yang tersisa di kardusnya, yang kini tampak kusut dan tidak lagi pas di badannya yang mendadak terlihat kurus. Ia merangsek masuk ke dalam aula, mencoba melewati barisan keamanan. "Saya suaminya. Saya harus bicara dengan Arum," teriaknya. Para wartawan yang mencium bau drama langsung mengarahkan kamera mereka ke arah Bramasta. Kilatan blitz menyambar wajahnya yang kuyu. Ia tampak seperti badut yang tersesat di pesta bangsawan. Di atas panggung, Arum berdiri dengan anggun di balik podium. "Terima kasih atas kehadiran rekan-rekan media." Suara Arum terdengar jernih melalui sound system yang megah. "Hari ini saya mengumumkan transformasi total dari apa yang dulu dikenal sebagai Pratama Group. Mulai detik ini, perusahaan ini bernama Arumaya Holding. Kami tidak hanya fokus pada profit, tapi pada integritas. Kami membuang semua benalu yang selama ini menghambat pertumbuhan kami, termasuk manajemen yang tidak kompeten dan arogan." Bramasta yang berdiri di tengah kerumunan merasa jantungnya diremas. "Arum, berhenti!" teriaknya dari barisan belakang. "Kamu mencuri semuanya dariku. Kamu menipu aku." Keamanan segera meringkus Bramasta, namun Arum mengangkat tangannya, memberi isyarat agar mereka melepaskannya sejenak. Seluruh kamera kini menyorot Bramasta yang terengah-engah di tengah aula. "Mencuri, Bram!" Arum menatapnya dari atas panggung dengan tatapan yang penuh rasa kasihan. Rasa kasihan yang lebih menyakitkan daripada kemarahan. Semua orang di ruangan ini tahu, 500 miliar itu adalah dana yang aku suntikan 10 tahun lalu. Aku hanya mengambil kembali apa yang memang milikku. Kamu bilang di Instagram bahwa aku benalu, bukan? Sekarang, lihatlah dirimu tanpa benalu ini. Kamu bahkan tidak mampu membayar setrika untuk jas yang kamu pakai itu. Tawa pelan pecah dari beberapa sudut ruangan. Bramasta merasa seolah kulitnya dikuliti hidup-hidup di depan umum. "Aku punya tawaran untukmu, Bram," lanjut Arum. Suaranya kini terdengar sangat dingin. "Karena aku masih punya sedikit rasa kemanusiaan, aku telah menyiapkan sebuah posisi untukmu. Salah satu gudang logistik kita di pinggiran kota butuh tenaga kasar untuk angkut muatan. Gajinya cukup untuk membayar kontrakan kecil dan makan 3 kali sehari. Tidak ada jas, tidak ada Instagram, hanya keringat. Bagaimana? Apakah, pohon besar, ini mau bekerja untuk benalu?" Bramasta gemetar hebat. Ia menatap Arum, lalu menatap para wartawan yang terus mengambil fotonya, foto yang besok akan menjadi halaman depan dengan judul, "Mantan CEO jadi buruh angkut istrinya sendiri." Di sudut ruangan, ia melihat Fanya berdiri di antara staf marketing baru Arum, mencoba bersembunyi agar tidak terlihat bersamanya. Fanya bahkan tidak menoleh padanya. Ia sedang sibuk mencoba menarik perhatian salah satu manajer baru Arum yang tampak kaya raya. Bramasta menyadari satu hal yang menghancurkannya sepenuhnya. Arum tidak pernah menghancurkannya. Arum hanya membiarkannya berdiri dengan kakinya sendiri. Dan ternyata, kaki Bramasta memang tidak pernah cukup kuat untuk menopang apapun. "Aku akan menuntutmu," bisik Bramasta lemah. Namun suaranya tenggelam oleh tepuk tangan meriah para undangan saat Arum menutup pidatonya. Arum turun dari panggung, berjalan melewati Bramasta seolah pria itu hanya udara kosong. Aroma parfumnya yang mahal meninggalkan jejak di hidung Bramasta. Sebuah pengingat akan kehidupan yang dulu ia miliki namun ia buang demi sebuah ego sesaat. Saat Bramasta diseret keluar oleh petugas keamanan karena dianggap mengganggu acara, ia melihat sebuah baliho besar di seberang jalan. Foto Arum terpampang di sana dengan tulisan, "The future is female. The future is independent." Bramasta menunduk, menatap uang 10.000 yang masih ia kantongi dari Arum kemarin. Itulah satu-satunya aset yang ia miliki sekarang. Hujan deras mengguyur pinggiran kota, mengubah area pergudangan yang gersang menjadi kubangan lumpur yang pekat. Bramasta berdiri di bawah atap seng yang bocor, mengenakan rompi oranye kusam yang baunya menyengat campuran keringat dan debu industri. Tangannya yang dulu halus yang biasanya hanya menyentuh jam tangan Swiss atau kunci mobil sport kini kapalan dan dipenuhi goresan luka kecil akibat gesekan kardus-kardus berat. Ia baru saja menyelesaikan shift 12 jam mengangkut stok barang elektronik. Tubuhnya terasa remuk,
Tulang punggungnya seolah mau patah. Namun, yang lebih menyakitkan daripada kelelahan fisik adalah penghinaan yang harus ia telan setiap detik. "Heh, Pak Sio. Cepat sedikit. Jangan manja seperti wanita," teriak mandor gudang. Seorang pria Tambun bernama Jaka yang sangat menikmati momen merendahkan mantan miliarder itu. Jaka sengaja menempelkan potongan berita tentang kejatuhan Bramasta di papan pengumuman gudang agar semua buruh tahu siapa yang sedang mereka kerjai. Bramasta hanya menunduk, tidak berani melawan. Ia butuh uang makan. Ia butuh tempat berteduh di rumah kontrakan sempit di gang sempit yang ia sewa mingguan. Di sana, ia harus berbagi kamar mandi dengan 5 orang lainnya. Setiap malam, saat ia berbaring di kasur tipis yang berbau apek, ia menatap layar ponselnya yang retak. Ia masih mengikuti akun media sosial Arum melalui akun palsu. Di sana, Arum tampak semakin bersinar. Ia baru saja mengunggah foto saat sedang bersalaman dengan Menteri Ekonomi, meresmikan yayasan pendidikan untuk perempuan yang ia bangun dengan uang hasil penjualan rumah lama mereka. Arum terlihat sangat berkelas, sangat tenang, dan sama sekali tidak terlihat merindukannya. Tidak ada ruang bagi Bramasta di dunia baru Arum. "Sialan kamu, Arum," bisik Bramasta dengan air mata yang mulai mengalir di pipinya yang kotor. "Kamu pikir kamu sudah menang? Aku yang membangun nama Pratama. Tanpa aku, kamu bukan siapa-siapa." Rasa benci yang berpadu dengan keputusasaan mulai membusuk di dalam hatinya, berubah menjadi sebuah rencana yang nekat. Bramasta tahu ia tidak bisa melawan Arum secara hukum, dokumen itu terlalu kuat. Ia juga tidak bisa melawan secara finansial. Satu-satunya cara adalah melalui satu-satunya hal yang ia pikir masih ia miliki, pesonanya. Ia mulai menyusun rencana untuk meminta maaf. Ia yakin, sedalam apapun dendam seorang wanita, pasti ada celah kecil untuk rasa iba. Ia akan berpura-pura hancur, berpura-pura bertaubat, dan memohon pengampunan. Jika ia bisa membuat Arum lulus sekali saja, ia akan masuk kembali ke dalam hidupnya, merebut kepercayaannya, dan perlahan-lahan mengambil kembali aset 500 miliar itu. Namun, kejutan lain menunggunya sore itu. Saat ia sedang duduk di bangku panjang gudang sambil memakan nasi bungkus, sebuah mobil sedan mewah berhenti di depan gerbang gudang. Itu bukan mobil Arum. Dari dalamnya keluar Fanya, mengenakan pakaian kantor yang ketat namun elegan. Ia tampak jauh lebih makmur daripada saat terakhir kali Bramasta melihatnya. Fanya berjalan menghampiri Bramasta dengan langkah yang angkuh, menutup hidungnya dengan sapu tangan sutra seolah bau di sana menjijikkan baginya. "Fanya, kamu mencariku." Bramasta bangkit berdiri, ada secercah harapan di matanya. "Kamu kembali padaku." Fanya tertawa kecil. Sebuah tawa yang penuh penghinaan. "Kembali padamu? Jangan mimpi, Bram. Aku kesini hanya untuk mengambil dokumen asuransi kendaraan yang dulu kamu simpan di laci mobil yang sekarang sudah jadi milik bos baruku." "Bos barumu?" Fanya tersenyum lebar, memamerkan kartu nama barunya. "Aku sekarang asisten pribadi kepala operasional di Arumaya Holding." "Ya, Arum yang memberiku pekerjaan ini. Dia bilang dia butuh seseorang yang tahu cara kerja laki-laki sepertimu agar perusahaan tidak kecolongan lagi." Darah Bramasta seolah berhenti mengalir. "Arum mempekerjakan selingkuhannya?" "Arum sangat baik, Bram," lanjut Fanya sambil melirik rompi oranye Bramasta dengan jijik. "Dia memberiku gaji besar, apartemen, dan yang paling penting, dia mengajariku bahwa laki-laki seperti kamu itu hanya berguna untuk satu hal, menjadi batu loncatan. Terima kasih ya, karena sudah jadi pecundang, aku jadi bisa punya karir yang bagus." Fanya berbalik pergi, meninggalkan Bramasta yang mematung dengan nasi bungkus yang jatuh ke lumpur. Arum tidak hanya menghancurkannya secara finansial, tapi juga mempermainkan harga dirinya dengan cara yang paling sadis, menjadikan wanita yang menjadi pemicu kehancuran rumah tangga mereka sebagai sekutunya. Arum ingin menunjukkan bahwa bahkan Fanya pun tidak cukup setia untuk tinggal di samping pria yang tidak punya apa-apa. Malam itu, kemarahan Bramasta memuncak. Ia tidak lagi ingin memohon maaf. Ia ingin membalas dendam. Ia mengambil sisa uang tabungannya yang sangat sedikit,
lalu menuju ke sebuah warung internet. Ia mulai mengetikkan sesuatu, mencari kontak lama dari dunia gelap yang dulu pernah ia kenal saat masih merintis bisnis orang-orang yang bisa melakukan pekerjaan kotor dengan imbalan yang tepat. Jika aku tidak bisa memiliki 500 miliar itu, maka kamu pun tidak boleh memilikinya. Arum desis Bramasta. Ia berencana untuk menyabotase acara peluncuran proyek terbaru Arum yang akan diadakan di Bali minggu depan. Ia tahu detail sistem keamanan lama perusahaan yang mungkin belum diganti sepenuhnya. Ia berniat membocorkan data rahasia klien atau menciptakan kekacauan yang akan menghancurkan reputasi Arum selamanya. Bramasta tidak sadar bahwa setiap gerakannya di warnet itu sedang dipantau melalui kamera pengawas oleh tim keamanan siber Arum. Di kantor pusat Arumaya Holding, Arum duduk sambil menyesap kopi hitamnya, melihat layar monitor yang menampilkan wajah frustrasi suaminya. Dia mulai menggali lubangnya sendiri lebih dalam. Bu, lapor kepala keamanannya. Arum tersenyum tipis. Bagus. Biarkan dia melakukan langkah pertamanya. Aku ingin dia merasa bahwa dia hampir berhasil, sebelum aku benar-benar menjatuhkannya ke tempat di mana dia tidak akan pernah bisa melihat cahaya matahari lagi. Arum mematikan layar monitor. Permainan ini baru saja memasuki babak yang paling menarik. Ia tidak hanya ingin Bramasta miskin, ia ingin pria itu menyadari bahwa setiap upaya perlawanannya hanyalah bagian dari skenario yang sudah ia tulis. Udara Bali yang biasanya terasa seperti surga, bagi Bramasta kini terasa mencekam dan menyesakan. Ia tiba di pelabuhan Gilimanuk setelah menempuh perjalanan melelahkan menggunakan bus ekonomi dan menyeberang dengan kapal feri paling murah. Penampilannya sudah jauh dari kata elegan. Rambutnya yang dulu klimis kini berantakan. Wajahnya ditumbuhi janggut tipis yang tidak terawat. Dan ia mengenakan kemeja flanel kumal serta topi baseball yang ditarik rendah untuk menutupi identitasnya. Tujuannya hanya satu. The Azure Resort. Tempat Arum akan mengadakan peluncuran global, Arumaya Green City. Proyek ambisius senilai triliunan rupiah yang seharusnya menjadi mahkota di kepala Bramasta. Di kantongnya, sebuah flash disk kecil terasa seberat batu. Isinya adalah kode akses pintu belakang server perusahaan yang ia curi dari catatan lama di gudang. Bramasta yakin Arum terlalu sombong untuk mengubah protokol keamanan teknis yang menurutnya membosankan. Rencananya sederhana namun mematikan. Ia akan menyusup ke ruang kontrol media saat acara puncak, lalu memutar rekaman video rahasia bukan video perselingkuhan, melainkan data manipulasi pajak fiktif yang ia susun sendiri, dan sebenarnya ia buat-buat, untuk menghancurkan kredibilitas Arum di depan para investor internasional. Jika aku hancur, kita hancur bersama, Arum. Bisiknya sambil menatap kartu akses hotel hasil curian dari salah satu kurir logistik yang ia tipu di terminal. Malam itu, The Azure Resort bersinar bagaikan permata di pinggir pantai. Para tamu VIP, diplomat, dan konglomerat dari berbagai penjuru dunia hadir dengan pakaian terbaik mereka. Bramasta berhasil menyelinap melalui pintu servis, memanfaatkan keramaian staf catering yang mondar-mandir. Ia hafal denah bangunan ini, ia yang memilih lokasinya dulu. Ia merayap di lorong-lorong sempit di balik dinding aula besar. Suara tepuk tangan riuh terdengar dari dalam, diikuti oleh suara Arum yang tenang dan berwibawa. Arum sedang menjelaskan visi masa depan tanpa dirinya. Setiap kata yang keluar dari mulut Arum terasa seperti belati yang menusuk ego Bramasta. Dan sekarang, suara Arum menggema. Saya akan menunjukkan kepada Anda semua, jantung dari sistem kota pintar kami. Inilah saatnya. Bramasta sampai di depan pintu ruang kontrol utama. Anehnya, pintu itu tidak terkunci. Penjaganya tidak ada di tempat. Mungkin keberuntungan akhirnya berpihak padaku, pikirnya dengan napas tersengal. Ia masuk ke dalam ruangan yang dipenuhi monitor besar. Tangannya gemetar saat mencolokkan flash disk ke konsol utama. Layar monitor menunjukkan proses unggah data ke layar raksasa di aula. Jantung Bramasta berdegup sangat kencang hingga ia merasa bisa pingsan. Dengan satu klik, reputasi Arum akan tamat. Investor akan menarik diri, saham akan anjlok, dan Arum akan merangkak kembali padanya untuk meminta bantuan. Klik. Bramasta menatap layar, menunggu kekacauan terjadi. Namun, alih-alih dokumen pajak yang ia siapkan, layar raksasa di aula dan semua monitor di ruang kontrol menampilkan sesuatu yang lain.
Wajah Bramasta sendiri. Bukan foto profilnya yang gagah, melainkan rekaman CCTV saat ia sedang mencuri kartu akses, rekaman saat ia mengais makanan di gudang, dan yang paling mematikan, rekaman suara saat ia di warnet sedang menghubungi orang-orang gelap untuk merencanakan sabotase ini. Bramasta membeku. Seluruh tubuhnya mendadak lemas. Apakah kamu menyukai pertunjukannya, Bram? Suara itu tidak datang dari speaker, melainkan dari ambang pintu. Arum berdiri di sana, dikelilingi oleh 4 petugas kepolisian dan tim pengacara. Di sampingnya, Fanya berdiri sambil memegang tablet, memberikan tatapan yang sangat puas. Apa ini? Gagap Bramasta. Ini adalah akhir dari ambisimu, Bram. Arum melangkah masuk. Cahaya dari monitor menyinari wajahnya yang tampak seperti Dewi Keadilan yang dingin. Kamu pikir aku tidak tahu kamu datang? Kamu pikir aku membiarkan pintu belakang server itu terbuka karena aku ceroboh? Aku membiarkannya terbuka agar kamu bisa masuk dan menjerat dirimu sendiri. Arum berjalan mendekati Bramasta yang kini tersungkur di lantai, karena kakinya tak lagi mampu menopang tubuhnya. Sabotase industri, percobaan pencurian data, dan konspirasi kriminal, ucap Arum sambil memberikan map kepada salah satu polisi. Aku punya semua buktinya. Kamu tidak hanya akan kehilangan uang, Bram. Kamu akan kehilangan kebebasanmu. Kali ini, tidak ada aset 500 miliar yang bisa menebusmu. Bramasta menatap monitor. Di aula sana, para tamu tidak melihat skandal pajak, melainkan mereka melihat sebuah presentasi tentang keamanan sistem Arumaya yang mampu mendeteksi pengkhianat sejak dini. Arum menjadikan upaya sabotase Bramasta sebagai studi kasus keberhasilan sistem keamanannya. Bramasta telah dipermalukan sedalam mungkin. Ia dijadikan alat promosi oleh wanita yang ia hina sebagai benalu. Arum, kumohon jangan lakukan ini, rintih Bramasta, mencoba meraih kaki istrinya. Aku hilaf. Aku mencintaimu. Aku hanya bingung. Arum menarik kakinya dengan jijik. Kamu tidak mencintaiku, Bram. Kamu mencintai uangku, posisiku, dan kenyamanan yang aku berikan. Kamu bilang aku benalu? Lihatlah sekarang, siapa yang sedang memohon-mohon di lantai untuk sisa-sisa kemurahan hatiku. Arum memberi isyarat kepada polisi. Bawa dia pergi. Saya tidak ingin sampah ini merusak pemandangan di acara saya. Saat petugas menyeret Bramasta keluar, ia melihat Fanya membisikkan sesuatu di telinga Arum, dan keduanya tertawa. Fanya, wanita yang ia sebut istimewa, bahkan tidak sudi melihat wajahnya saat ia diborgol. Bramasta diseret melewati lobi hotel yang mewah, di depan mata para mantan koleganya yang kini menatapnya dengan pandangan jijik dan geli. Ia dilemparkan ke dalam mobil polisi yang sudah menunggu di depan. Saat pintu mobil ditutup, ia melihat melalui kaca belakang. Arum kembali ke panggung, disambut oleh standing ovation yang paling meriah dalam sejarah bisnis negeri ini. Malam itu, di bawah langit Bali yang indah, Bramasta menyadari bahwa ia bukan lagi seorang raja, bukan lagi seorang suami, bahkan bukan lagi seorang musuh yang sepadan. Ia hanyalah sebuah catatan kaki kecil dalam kisah sukses Arum wanita yang dulu ia remehkan, dan kini menjadi penguasa tunggal atas dunianya yang runtuh. 5 tahun telah berlalu sejak malam yang menghancurkan di Bali itu. Di dalam sebuah sel sempit yang hanya diterangi cahaya remang dari celah ventilasi kecil, seorang pria duduk meringkuk di sudut ruangan. Rambutnya telah memutih sebagian, meski usianya belum genap 45 tahun. Bramasta menatap dinding beton yang dingin, tempat ia menggoreskan hitungan hari dengan sisa paku yang ia temukan. Kehidupan di penjara telah mengikis habis sisa-sisa kesombongan yang dulu ia banggakan. Tidak ada lagi jas pesanan khusus, tidak ada lagi aroma parfum mahal, yang ada hanyalah bau detergen murah dan keringat dari puluhan narapidana lainnya. Setiap pagi, ia harus mengantre untuk jatah makan yang sekadarnya, sementara di kepalanya, memori tentang makan malam mewah di Paris terus berputar seperti hantu yang mengejek. Satu-satunya hiburan sekaligus siksaan terbesar bagi Bramasta adalah sebuah televisi tua di ruang aula penjara yang selalu menyiarkan berita bisnis. Sore itu, semua mata narapidana tertuju ke layar. Arumaya Holding resmi melantai di bursa saham New York.
Suara pembawa berita terdengar begitu antusias. Arum Nastiti, wanita di balik kerajaan bisnis Arumaya, kini dinobatkan sebagai wanita terkaya di Asia Tenggara dengan nilai kekayaan bersih yang melonjak hingga 50 triliun rupiah. Bramasta menelan ludah yang terasa pahit. 50 triliun. Angka itu membuat aset 500 miliar yang dulu ia tangisi terasa seperti uang receh. Ia melihat Arum di layar televisi, berdiri di samping podium bursa saham paling bergengsi di dunia. Ia tampak luar biasa lebih muda, lebih kuat, dan memancarkan aura kekuasaan yang tidak pernah bisa Bramasta tandingi. Arum baru saja mengakuisisi perusahaan teknologi raksasa di Eropa, mengubah seluruh wajah industri global. Istri lu, Bram? Tanya seorang narapidana di sebelahnya sambil menyikut lengan Bramasta. Gila, lu beneran bodoh ya ninggalin berlian kayak gitu demi kerikil. Bramasta tidak menjawab. Hatinya sudah terlalu mati untuk merasa tersinggung. Ia teringat saat Arum datang mengunjunginya hanya sekali, tepat setahun setelah ia dijebloskan ke penjara. Hari itu, Arum tidak datang untuk memaki atau mengejek. Ia datang dengan pakaian yang sangat sederhana namun terlihat sangat mahal, duduk di balik kaca pembatas, dan hanya menatapnya dengan tatapan datar. "Kenapa kamu kesini?" tanya Bramasta saat itu dengan suara serak. "Hanya untuk memastikan satu hal," jawab Arum tenang. "Aku ingin kamu tahu bahwa aku tidak pernah membencimu, Bram. Karena kebencian membutuhkan perasaan, dan aku sudah tidak punya perasaan apapun untukmu. Kamu hanyalah sebuah kesalahan kecil dalam perjalanan hidupku yang sudah aku koreksi. Arum, maafkan aku. Tolong, keluarkan aku dari sini. Aku akan melakukan apapun," rintih Bramasta. Arum hanya tersenyum tipis, senyum yang menghancurkan sisa harga diri Bramasta. "Ingat kata-katamu di Instagram, Bram? Tentang benalu? Kamu salah mengidentifikasi siapa yang benalu. Pohon tidak pernah butuh benalu untuk tumbuh besar. Justru benalu yang akan kering dan mati saat pohonnya memutuskan untuk melepaskannya. Nikmatilah waktumu, Bram. Karena di luar sana, dunia sudah lupa namamu." Setelah kunjungan itu, Arum benar-benar menghilang dari hidupnya. Ia mengganti nama belakangnya, menghapus semua jejak pernikahan mereka dari catatan publik dengan kekuatannya, dan memastikan bahwa tidak ada satupun pengacara di negeri ini yang berani membantu Bramasta mengajukan banding. Di hari kebebasannya, 6 tahun kemudian, Bramasta berdiri di depan gerbang penjara dengan membawa satu tas plastik berisi pakaian lamanya yang sudah berjamur. Ia tidak punya siapa-siapa. Orang tuanya sudah meninggal dalam kemiskinan tak lama setelah rumah mereka disita, sebuah fakta yang menjadi beban dosa terbesar di pundaknya. Fanya, kabarnya ia sempat mencoba menggoda seorang pengusaha lain namun berakhir diusir dan kini entah di mana. Bramasta berjalan menyusuri trotoar Jakarta yang kini dipenuhi baliho digital. Kemanapun ia memandang, ia melihat logo yang elegan, logo Arumaya. Perusahaan Arum ada di mana-mana. Di gedung perkantoran, di aplikasi ponsel, bahkan di stasiun pengisian daya mobil listrik yang memenuhi kota. Ia mencoba melamar pekerjaan sebagai sopir atau staf gudang. Namun setiap kali namanya dimasukkan ke dalam sistem latar belakang, pintu selalu tertutup. Arum tidak perlu melakukan apa-apa untuk membalas dendam lagi. Dunia yang ia bangun secara otomatis menolak keberadaan seseorang yang pernah mencoba menghancurkan sang penguasa. Bramasta berakhir duduk di sebuah bangku taman kota yang menghadap ke sebuah layar besar di tengah persimpangan jalan. Layar itu sedang menyiarkan wawancara eksklusif Arum tentang kebahagiaan barunya. Di sana, Arum terlihat menggandeng seorang pria, seorang diplomat yang tampak sangat menghormatinya. Pria yang tidak pernah merasa terancam oleh kesuksesannya. "Saya belajar bahwa cinta sejati adalah tentang saling mendukung, bukan tentang siapa yang lebih tinggi," ucap Arum di layar dengan senyum tulus yang tidak pernah ia berikan pada Bramasta. Bramasta merogoh sakunya, menemukan sekeping uang logam. Ia lapar, tapi uang itu tidak cukup untuk membeli sepotong roti pun. Ia menunduk, menatap bayangannya di genangan air hujan di bawah kakinya. Pria di genangan itu tampak hancur, keriput, dan tidak berdaya. Ia teringat kembali pada hari ketika ia mengunggah foto bersama Fanya. Hari di mana ia merasa paling kuat dengan merendahkan wanita yang paling mencintainya.
Seandainya saja ia tidak memanggilnya benalu. Seandainya saja ia cukup dewasa untuk mengakui bahwa keberhasilannya adalah berkat istrinya. Seandainya saja. Namun, kata, seandainya, adalah penjara yang lebih kejam daripada jeruji besi yang baru saja ia tinggalkan. Bramasta bangkit dari bangku taman, berjalan terseok-seok menuju kerumunan orang yang tak satu pun mengenalnya. Di atas sana, di puncak gedung tertinggi di Jakarta, lampu bertuliskan, Arumaya, menyala terang, menerangi langit malam, seolah menjadi pengingat abadi bagi siapapun yang berani meremehkan kekuatan seorang wanita yang dikhianati. Arum telah terbang terlalu tinggi, ke tempat di mana suara permintaan maaf Bramasta tidak akan pernah bisa mencapainya. Sang benalu kini telah menjadi langit, sementara sang pohon besar telah lama tumbang dan membusuk menjadi tanah yang diinjak-injak oleh waktu. Cerita berakhir dengan sebuah kebenaran pahit. Kadang, balas dendam terbaik bukanlah dengan menghancurkan hidup orang lain secara fisik, melainkan dengan menjadi begitu sukses dan bahagia sehingga keberadaan orang yang menyakitimu tidak lagi memiliki arti apapun di duniamu.